Ini Ajeng tidak mengeluarkan darah sama sekali. Ajeng tidak mengeluarkan darah sama sekali. Ini Ajeng ngerasain sakit luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Sekali lagi pisan neh ben pena Alhamdulillah ya Allah. Senang sekali ya tiap hari akhirnya Rian Agus Widodo ini hadir terus. Terima kasih banget. Tanpa kalian ini saya ini gak semangat. Saya ini sering baca komentar kalau kalian ini udah pada absen semuanya. Kakak-kakakku, adik-adikku, semua saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, semua yang ada di luar negeri juga. Kalau udah pada absen ini saya lega banget. Berarti cerita yang saya sampaikan ini bermanfaat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan para pendengarnya ini juga banyak rezeki melimpah. Amin ya Allah. Amin. Oke, sebelum saya ke cerita seperti biasa, absen dulu saya tungguin. Oke, absen dari mana lagi? Jadi saya senang nih bacanya. Absen. Ayo. Misalnya nih ada nama Mas Acil dari kota Jawa Timur, ada dari Ponorogo, ada dari Jambi, ada dari Papua, ada Maluku, ada mana segala macam, tulis di bawah. Ini membuktikan bahwa ternyata saya ini punya saudara banyak, nggak cuma di Jawa, Kepulauan Jawa, tapi ini saya punya saudara di mana-mana. Jadi ketika saya main ketika di kota A, B, C, D, E ini kita bisa berjumpa loh, ya kan? Masih indah kan kalau ketika saya ini ternyata bisa berjumpa semua teman-teman, semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Ya Allah, mudah-mudahan ini terlaksana semuanya. Siapa tahu mudah-mudahan ada rezeki dan saya mampir di kota-kota kalian. Amin. Udah absen semuanya? Saya tungguin deh. Sambil saya nyanyi kali ya. Oke, nyanyi apa Acil? Aduh. Nyanyi Mas Acil loh. Nyanyi apa Mas Acil? Yang kangen ngomong kangen, rasa tukaran naik, body eman hubungane. Wong sing tak tresnani tak gawe sandaran ati, mbok ojo satu wae sayangku. Udah, ntar kena copyright, dimarahin sama Denny Caknan, malah kita ini gak cerita tentang misteri kan. Oke, barusan biar intronya ini enak ya. Oke, untuk cerita kali ini saya nyoba dari tadi ini agar saya ini fresh membawakannya, karena ceritanya ini agak sedikit menegangkan. Dan baru kali ini beberapa episode dari awal sampai sekarang ini baru ada episode tentang reinkarnasi. Kalian percaya dengan reinkarnasi? Awalnya saya ini gak percaya. Saya ini orang yang sebenarnya ini saya Rian Agus Widodo ini sebenarnya orang yang rasional ya. Maksudnya lebih percaya dengan logis gitu ya. Dan ini ternyata ada kiriman cerita, kisah nyata, ini tentang reinkarnasi. Kalian pernah dengar tentang reinkarnasi kan? Seperti apa? Nah, di sini seperti biasa. Nama tempat tokoh ini disamarkan. Ini ada pengirim cerita, ini menceritakan bahwa kakak kandungnya ini terlahir kembali. Ngeri gak sih? Ini kakak kandungnya ini udah gak ada, tapi ternyata lahir kembali. Dan anehnya, ini lahirnya justru malah lewat kandungannya sendiri. Seperti apa ceritanya? Saya aja takut, bingung mau ceritanya dari mana. Saya pulang saja bagaimana teman-teman. Oh, bercanda. Oke, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kopi dulu Mas Acil. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya ini disamarkan. Untuk apa? Keamanan bersama. Keamanan untuk saya, keamanan untuk pengirim cerita, dan keamanan untuk teman-teman yang di rumah sedang menyaksikan ceritanya. Ya kan, ada suara dari masjid ini udah 4:30. Teman-teman ini udah 4:30.
Saya tetap konten agar setiap hari ini tayang buat kalian semuanya. Oke. Cerita di sini kita sebut saja kejadiannya ini di Jawa Timur tahun 2005. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Ajeng. Ajeng ini hidup dengan bapak, ibu, dan adiknya. Adiknya ini kita sebut saja namanya Putri. Ajeng sendiri kelas 1 SMA. Nah, si Putri, adiknya, ini kelas 5 SD. Udah ya, bisa ngebayangin ya kalau Ajeng ini kelas 1 SMA. Nah, si Putri adiknya ini kelas 5 SD. Oke, sampai di sini. Nah, di sini Ajeng dan adiknya ini karakternya beda. Kalau Ajeng ini, anaknya ini bisa dibilang apa ya? Tomboy. Ajeng ini, teman mainnya ini kebanyakan cowok. Ajeng ini orangnya tomboy, beda dengan adiknya. Adiknya ini pendiam. Adiknya ini lebih sering mengurung diri di kamar. Jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Hanya berinteraksi dengan keluarga. Itu pun, ini ngomongnya nggak begitu banyak. Itu adiknya. Yang saya bilang tadi, kita sebut saja Putri. Nah, di sini. Bapaknya Ajeng, ini kita sebut saja namanya Pak Suryo. Dan Pak Suryo ini, dengan istrinya, dengan ibunya Ajeng, ini untuk menopang ekonominya kesehariannya. Ini jualan warkop, warung kopi, dan pecel. Rujak. Itu 24 jam. Dan cari tempatnya ini benar-benar lokasinya ini strategis. Dimana jarak dari rumah ke tempat warungnya ini agak lumayan jauh. Ini nyari yang di pinggir jalan, yang dimana ini pusat kota. Di situ laris banget. Kebetulan di situ ada kampus, jadi banyak mahasiswa yang jajan di situ juga. Ada SMA juga, ada sekolahan SMA juga di situ. Dan banyak lalu lalang orang yang akhirnya ini mampir ke situ ngopi, jajan pecel, rujak, dan segala macam. Singkat cerita, pada suatu hari, dan tepatnya ini habis lebaran. Habis lebaran ini habis, belum Syawalan nih ya, belum Syawalan. Ajeng ini memang anaknya bisa dibilang gimana ya? Ajeng ini cewek tapi nggak feminim gitu ya. Bisa dibilang Ajeng ini bener-bener tomboy gitu. Nah, Ajeng ini menyalakan radionya. Sayangnya ini Ajeng nyalain radionya ini tepat di maghrib-maghrib. Ini ada suara azan. Ini justru Ajeng mendengarkan radio di depan rumah. Nah, kebetulan nih, situasi kondisi rumahnya Ajeng ini bisa dibilang ini depannya ini ada kebun bambu, kebun pisang, dan masih jarang rumahnya warga. Dan ketika ketemu rumahnya warga, itu pun masih berbau saudara-saudaranya Ajeng. Ajeng dengerin radio dikencengin, Ajeng dengerin radio lagi asik-asiknya. Tiba-tiba adiknya si Putri yang kelas 5 yang saya bilang tadi, yang pendiam, tiba-tiba datang ngingetin, "Mbak, iki maghrib loh. Mbok dikecilin radionya atau dimatiin dulu, Mbak. Ada azan loh, Mbak. Kamu anak kecil, udah masuk aja masuk. Mlebu wae, kowe cah cilik loh. Dadah sana masuk. Mbak tahu kok wayahe opo Mbak iki mau matiin radio mau kapanpun Mbak ini sesuka Mbak. Udah kamu jangan ngatur-ngatur." Ini Ajeng ini nggak mau diingetin sama si Putri adiknya. Akhirnya si Putri ini masuk. Ajeng ini dengerin radio. Asik-asik dengerin radio, ada lagu kesukaannya Ajeng. Tiba-tiba boom, ini radio. Kalian tahu nggak? Ada gelombang yang dimana untuk nyari gelombang radio ya, channel itu ya, nyari gelombang channel. Ini tiba-tiba tanpa disentuh Ajeng, ini gelombang radio ini muter-muter sendiri. Ini radio kenapa? Sampai dipukul-pukul Ajeng ini radio. Ketika Ajeng mematikan radionya, ini Ajeng ini sekelebat ini Ajeng ini ngelihat ke depan. Dan tepat, ini Ajeng ini ketika Ajeng ini melihat ke depan, ini ada kebun yang saya bilang tadi. Ada kebun bambu dan ada kebun pisang. Barulah ada rumah-rumah warga. Ini Ajeng melihat ke depan, tiba-tiba boom, Ajeng melihat ada bayangan hitam. Ini di antara bambu-bambu tadi. Ini bener-bener di celah-celah bambu. Ajeng kaget di sini. Apaan itu? Apa itu? Ajeng kembali memastikan ini bayangan apa ini? Apa sih ini? Kok kayak ada hitam-hitam lewat apa? Dan bayangan itu tiba-tiba menghilang. Ajeng masih berpikiran positif. Positif thinking Ajeng di sini. Apaan? Mungkin bayanganku, halusinasiku. Setelah itu Ajeng masuk ke rumah. Nah, kesehariannya ini setiap jam 9 malam ini ibu atau bapaknya Ajeng ini pulang dari warung ini pulang yang saya bilang tadi. Ibunya kan sama bapaknya ini jualan. Nah, ini setiap jam 9 malam ini pulang gantian untuk mandi. Jadi aplus-aplusan ya, ketika ibunya mandi selesai barulah bapaknya pulang mandi gantian. Karena warungnya ini bisa dibilang jauh ya, kalau jalan kaki lumayan juga. Mungkin ada 2 atau 3 kiloan untuk ke tempat warungnya.
Nah kebetulan keluarga Ajeng ini punya motor butut ya. Kalau dulu ini namanya motor Shogun, tapi bentukannya Shogun yang besar ya. Mungkin kakak-kakak yang di rumah tahu ya, Shogun yang besar, Shogun yang dulu, tapi ya bukan Shogun yang sekarang. Jadi bentukannya ini, motor dulu ini kayak, ini bukan nyebutin merek ya, ini hanya untuk kita berimajinasi ada motor yang dimana bentukannya ini besar. Kayak motor bebek tapi motornya besar. Ini Shogun itu kayak besar, kayak hampir kayak motor tornado gitu. Nah ini ibunya ini pulang. Tapi ketika ibunya pulang, ini Ajeng sama adiknya ini lagi nonton TV. Tiba-tiba ibunya pulang. Ini ibunya, ini langsung ngambil handuk beserta gayung. Ini gayungnya ini udah ada sabun, ada odol, semuanya ada pasta gigi, semuanya ada sampo. Nah kebetulan nih, maaf teman-teman, ini kondisi daerah Ajeng. Ini kebetulan memang Ajeng ini rumahnya, ini bisa dibilang kamar mandinya ini belum ada. Nah ada kamar mandi di mana kamar mandinya ini di samping rumah budenya. Nah ibunya ini sering minta dianterin mandi di situ karena memang airnya ini bersih, airnya ini bening, sumurnya ini dalam, untuk mandi ini bersih banget. Nah ibunya Ajeng ini udah ngambil kelengkapan mandi, tiba-tiba ibunya Ajeng ini langsung menuju ke kamar mandi. Yang biasanya ibunya ini minta diantar Ajeng ketika ibunya ini mau mandi, dan kali ini ibunya ini langsung ke kamar mandi tanpa minta diantar Ajeng. Ajeng pun mikir nih, biasanya ibu ini minta dianterin, kok tumben ibu ini nggak minta dianterin. Oh mungkin ibu memang buru-buru kali ya. Akhirnya Ajeng ini fokus lagi nonton TV sama adiknya si Putri. Ajeng ini nonton TV, nonton siaran, tapi kok lama ibunya ini mandi ini lama. Yang biasanya ibunya ini paling lama ini seperempat jam, ini kok lama ibunya ini gak muncul-muncul. Sampai berapa kali tayangan ini, yang acara yang ditonton Ajeng ini ada iklan lewat segala macam ini, Ajeng kok tumben ya ibu ini kok gak cepet-cepet mandinya. Biasanya ini cepet karena apa? Gantian sama bapak. Ajeng pun tak menghiraukan. Ajeng fokus juga sama tayangan yang di TV. Dan gak lama kemudian tiba-tiba terdengar ada suara Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek siapa dek? Mbak aja yang lihat. Akhirnya Ajeng lihat. Kirain Ajeng ada tamu. Ternyata ini yang datang ini justru malah ibunya. Dok, anterin ibu mandi ya dok. Ibu buru-buru. Soalnya yang jajan ini banyak warung dok. Rame banget. Loh. Bukannya tadi ibu udah mandi? Bukannya ibu tadi ini cepet-cepetan loh bu, buru-buru. Ibu ngambil handuk, ibu ngambil alat-alat mandi, terus ibu ini langsung menuju ke kamar mandi depan. Kok ibu ini kok baru pulang ini gimana? Maksud kamu apa Tondo? Ibu ini dari warung loh. Pulang ke sini buru-buru karena warung ini rame. Ayo anterin ibu mandi. Bentar bu. Ajeng ini tadi ngeliatin ibu loh. Biasanya ibu nawarin Ajeng. Udah dok, kamu ini kalau nonton TV lo, sukanya mungkin nonton horor, jadi kamu kayak gitu pikirannya. Ih, masa ibu ngono toh? Ajeng ini bingung. Akhirnya Ajeng nurut, nganterin ibunya mandi. Ibunya mandi, ini Ajeng di luar kamar mandi, padahal gelap loh ya. Tapi Ajeng ini pemberani, yang saya bilang tadi. Ajeng ini tomboy, pemberani, gak penakut. Dan lampu kamar mandinya ini justru warnanya lampu kamar mandinya ini kuning, apalagi malam-malam ya. Dan ketika ada angin, bambu-bambu kayak yang bergesekan ini kan bunyi kretik, kretek. Gesekan bambunya ini kan bunyi. Ini Ajeng nggak takut. Justru malah Ajeng mikirin, perasaan tadi ibu udah langsung ke kamar mandi, kenapa ini ibu baru pulang? Ajeng bingung di situ. Ajeng nggak menghiraukan akhirnya. Dan gak lama kemudian ibunya selesai mandi, terus akhirnya kembali lagi ke rumah, nyebrang jalan, terus baru ketemu rumah. Jalannya juga jalan kecil. Masuk rumah, dan gak lama kemudian ibunya bilang, udah, jangan kelamaan nonton TV, besok pada sekolah. Ibu mau ke warung lagi. Putri, belajar. Nggih bu. Ajeng juga belajar. Nggih bu. Ibu mau kemana? Ibu mau ke sana lagi lah. Akhirnya ibunya pun meninggalkan mereka berdua. Jadi yang di rumah ini seringnya Ajeng dan adiknya, si Putri. Ibunya kembali lagi ke warung. Dan berapa hari kemudian setelah kejadian itu, ini berapa hari kemudian, si Putri yang kelas 5 SD, adiknya Ajeng, ini pulang sekolah, tiba-tiba mukanya pucat. Mukanya pucat dan tangannya ini menggenggam, kenceng banget, erat banget. Ditanyain lah sama ibunya, kamu kenapa Nduk? Kamu kenapa Nduk? Dia diem nggak banyak ngomong. Terus tiba-tiba masuk kamar. Disusulah ibunya masuk ke kamar. Kamu kenapa Nduk? Barulah Putri cerita. Putri dibully sama teman-teman. Putri dinyek mbek konco-konco, mbek arek-arek sekolah pada ngina Putri, pada bully Putri. Udah, ibu kan bilang, walaupun kita ini hidup sederhana, mau dihina kayak apapun,
Udah, nggak usah marah, nggak usah ngambek. Nggak apa-apa. Yang namanya orang ini bebas mau ngomong apapun, Dok. Yang penting jangan dimasukin di hati. Ya walaupun Putri ini belum tahu cara penerimaan orang ngomong. Udah nggak apa-apa. Yang penting Putri ini semangat sekolah. Nggih, Bu. Tapi Putri ini pucat. Dan tangannya ini masih mengepal terus. Dan gak lama kemudian ibunya akhirnya ke warung. Karena sering yang namanya bolak-balik. Ngambil apa ke rumah gitu. Berapa jam kemudian ini disusul. Ajeng ini pulang. Dan ketika Ajeng pulang, boom, Ajeng ini kaget lihat Putri. Dek, kamu kenapa, Dek? Rebahan kayak gitu tangannya digenggam erat. Kenapa kamu, Dek? Neng opo? Kamu habis kenapa? Ini Putri cuma diem ditanyain Ajeng. Tangannya ini cuma genggam. Kamu ini lebay. Udah istirahat. Mbak juga capek, Mbak mau istirahat. Ini nggak tahu kenapa terjadi dengan Putri seperti ini. Singkat cerita, pada pukul 6 pagi, ini ibunya ini ngomong sama Ajeng. Jeng, ini baju-baju Putri udah ibu setrikain. Nanti adikmu dibangunin. Iya, Bu. Yaudah Putri mau mandi, Bu. Lah Ibu, emang mau kemana? Ibu hari ini belanja pagi. Soalnya ada pesanan-pesanan juga siangnya nanti. Nggih, Bu. Akhirnya ibunya ini sama bapaknya ini berangkat ke pasar karena ada pesanan-pesanan yang memang digarapnya ini di warung, masaknya ini di warung. Nah, di sini Ajeng karena udah dipesenin, akhirnya Ajeng ini nurut. Setelah Ajeng ini udah lengkap, Ajeng mau berangkat sekolah, ini si Putri ini belum bangun-bangun. Akhirnya Ajeng nyamperin. Kamu ini loh, niat sekolah nggak? Ini udah mau jam 7 loh. Mbak juga masuk pagi. Kamu kok masih tiduran sih? Piye toh kamu? Putri ini malah diem doang. Kamu sakit. Jangan alasan kamu nggak pengen berangkat sekolah kan? Jangan alasan kamu. Ini tangannya ini masih genggam. Itu loh, pakai tangannya digenggam-genggam segala. Mau berangkat nggak? Tak tungguin. Ayo buruan. Itu bajunya udah disetrikain ibu. Ini si Putri nggak ngomong sama sekali. A, B, C, D, E keluar dari mulutnya ini enggak. Pikir Ajeng, let's say aku udah nawarin. Ya udah. Gimana lagi? Ya, akhirnya si Ajeng ini meninggalkan. Dan seperti biasa ketika Ajeng ini berangkat sekolah, ini Ajeng pasti ke warung dulu, jalan kaki yang agak lumayan lama sih sebenarnya. Mungkin 2 atau 3 kiloan Ajeng jalan kaki. Ajeng ini nebeng tetangganya yang teman-teman yang pada sekolah di kampung itu. Terus Ajeng ini berhenti di warung. Biasa seperti itu setiap hari. Dan setelah sampai di warung ini Ajeng minta dianterin sama bapaknya. Yang saya bilang tadi naik motor butut tadi, motor yang besar. Ini kalau di daerah saya ini ngomongnya ini motor kerbau ya, motor kebu. Karena motor zaman dulu itu. Dianterin lah sama bapaknya. Nah sebelum Ajeng ini dianterin, Ajeng ini ditanyain sama bapak ibunya. Lah Putri mana? Kok Putri nggak sekalian sekolah? Nggak tahu Pak. Orang dia nggak mau ngapa-ngapain, tak bangunin. Dia malah tidur-tiduran doang Pak. Malah tangannya ini digenggam-genggam. Lah Ajeng kan bingung. Dia nggak pengen sekolah kali Pak, dia lagi males. Kamu itu loh, harusnya kamu semangatin adik kamu biar adik kamu itu sekolah. Kata ibunya. Udah biarin ibu nanti yang ngomong sama Putri. Ya udah kamu berangkat dulu sana diantar bapak. Akhirnya Ajeng ini berangkat sekolah diantar bapaknya. Tidak menghiraukan lagi tentang si Putri. Nah singkat cerita, ini waktu anak-anak pulang sekolah ini ya, masih di hari yang sama. Ini Ajeng pun pulang. Nah ketika Ajeng pulang sekolah ini seperti biasa Ajeng ini mampir ke warung, nanti bonceng bapaknya dianterin pulang. Nah ketika Ajeng ini sampai warung, kok warung sepi. Dan di sini ini banyak yang jajan tapi bapak ibu Ajeng nggak nampak. Ajeng pun tanya sama. Jadi bapak ibunya Ajeng ini punya perewangan cowok, kita sebut aja Mas Mirza. Nah si Ajeng ini nanyain sama Mas Mirza, Mas, lah bapak ibu di mana toh? Bapak ibu pulang ke rumah, katanya si Putri kesurupan. Hah? Adikku kesurupan Mas? Iya. Lah ini Mas keteteran, Mas gak ada yang bantuin kayak gini, yang beli banyak banget. Tapi ibu bapak pulang, Putri kesurupan. Tadi disusulin sama warga, bilang kesini kalau Putri kesurupan. Hah? Mosok toh Mas? Itu alasan Putri aja Mas gak mau sekolah. Ya Mas gak tahu. Ya udah kamu pulang sana. Akhirnya Ajeng ini nunggu ini barengan. Dan ternyata benar Ajeng ini nungguin boncengan yang memang satu arah ke kampungnya Ajeng ya, ke rumahnya Ajeng. Ada boncengan, anak-anak pulang sekolah juga. Ajeng nebeng di situ. Ada yang naik sepeda, Ajeng ini numpang. Dan sesampainya Ajeng di rumah, Ajeng kaget. Di rumahnya Ajeng ini rame orang. Ada beberapa warga ini yang rumunin rumahnya Ajeng. Ini ada apa? Dan ketika Ajeng ini masuk, bapak ibunya ini nangis. Dok, iki lo adikmu dok. Ini adikmu kok kayak gini. Alah, apa toh bu? Itu paling Putri.
Ini nggak mau sekolah bu biasa. Enggak loh Dok, lihat. Ketika Ajeng nih lihat, memang aneh. Ajeng liatin adiknya. Ini bener-bener antara ini acting nggak mau berangkat sekolah apa gimana ya? Ini adiknya, ini ngegenggam dan matanya ini melotot ngelihat ke atas, arah pandangannya ini nggak jelas. Mukanya adiknya ini malah menghitam, padahal kulit adiknya Ajeng ini putih. Adikku kenapa? Tapi di sini Ajeng masih berpikir positive thinking. Ajeng ngomong sama ibunya, itu nggak mau sekolah bu. Itu biasa bu kayak gitu. Alasan tok itu adik. Enggak ondok kayak gini terus dari tadi. Ini giginya kok geget-geget terus. Geget-geget itu kalau di daerah saya ini giginya ini bener-bener nggak mau kebuka. Jadi antara gigi atas dan gigi bawah ini nyengkeramnya ini kenceng banget. Ini yang dirasain si Putri, adiknya Ajeng. Singkat cerita masih pada di hari itu juga akhirnya Ajeng pun ngomong, ya udah bu, kalau memang adik ini sakit bawa ke mantri aja atau ke dokter bu. Nanti kan ketahuan kalau Putri ini sakit beneran apa enggak. Ibunya ini pun ngomong, iya Dok itu Bude lagi ngambil mobil buat bawa Putri ke mantri Dok. Iya bu, dibawa aja ntar kan juga ketahuan bu, Putri ini bohong atau enggaknya. Kamu ini loh, jadi kakak kayak gini sih, gak lihat adiknya kayak gini. Iya ya bu, ini si Ajeng ini kayak gak gubris kalau Putri ini bener-bener sakit. Singkat cerita akhirnya setelah mobilnya ini datang, dibawain sama budenya, kakak dari ibunya, ini akhirnya Putri dibawalah ke salah satu mantri. Dan ketika sampai di tempat mantri, dikasih obat segala macem, ini anehnya Putri nggak kunjung sembuh, masih tetap yang seperti itu. Perbedaannya hanya tipis. Yang tadinya Putri ini demam, setelah dikasih obat penurun panas ini, demamnya ini agak turun. Tapi anehnya Putri ini masih ngeliatin pandangan yang kosong ke atas, dan tangannya ini sambil mengepal terus. Ini sebenarnya ada apa ya dengan Putri? Putri, kenapa kamu Dok? Kok kayak gini terus ibu bingung. Iya Dok, bapak juga bingung Dok. Sembuh toh Dok, kamu kenapa? Ini bapak ibunya ini panik. Setelah dari mantri, ini akhirnya Putri dibawa pulang. Tapi di rumah Putri ini bener-bener gak ada perubahan sama sekali setelah dibawa ke rumah. Tangannya tetap mengepal, pandangannya ini entah kemana, dan mukanya ini bener-bener menghitam, bukan malah gimana gitu. Nah terus budenya ini ngomong, bojoku ada kenalan orang pintar dari kota sebelah, mau nggak tak panggilin? Iya mbak, nggak apa-apa mbak kalau gitu mbak, yang penting Putri sembuh. Akhirnya budenya ini manggilin orang pintar sama suaminya juga nih ke tempat orang pintar, dan orang pintarnya ini disuruh datang. Dan ketika orang pintar itu datang, kita sebutnya orang pintar ya, untuk mau ngobatin atau segala macam gitu ya. Kita sebut saja namanya Pak Mahfud. Ketika Pak Mahfud ini datang, Pak Mahfud ini bilang, ada ini nggak ember? Pak Mahfud ini minta air dan beberapa ini nyiapin sesajen. Pak Mahfud bilang, ini soalnya sakitnya nggak biasa. Kaget, seluruh keluarga kaget. Ajeng pun sebenarnya ngedengar, tapi Ajeng bingung. Ini kok lebay sih pakai ada dukun-dukun segala masuk ke rumah. Ajeng ini punya pikiran kayak gitu. Nah orang pintar tadi, ini setelah ada sesajen, terus ada beberapa dupa yang dinyalain. Setelah orang pintar tadi nyoba ngobatin ya, ritual membaca mantra atau segala macam, ini ternyata Putri nggak kunjung sembuh. Kan aneh. Di sini malah orang pintar itu tadi ngomong, Pak Mahfud itu ngomong, Bu, Pak, maaf ya, bukannya saya ini nggak sanggup, tapi memang mungkin ini sudah kehendak yang di atas. Bagaimana kalau kita ini coba mendoakan Putri agar dipermudah, kita saling mengikhlaskan Putri. Ini orang pintarnya justru ngomong kayak gitu. Langsung lah ibunya Putri nggak terima, ibunya Ajeng nggak terima. Sampean iki ngomongnya piye toh? Sampean iki kok kayak Tuhan? Kok langsung memvonis anakku ini bakalan nggak ada? Sampean ini gimana? Saya ini nggak minta tolong sampean loh. Sampean ini dimintain tolong sama saudara-saudara saya. Sampean datang ke sini nyuruh saya ngiklasin kalau anak saya ini udah mau nggak ada. Sampean ini piye mikir toh mas? Sampean ini gimana toh? Nggak gitu pak. Nah di sini akhirnya budenya juga ikut ngomong. Kamu itu gimana? Kami berdua, ini budenya Putri juga ikut prihatin. Kami ini usaha juga ikhtiar nyari orang buat nyembuhin si Putri. Kok kamu malah bentak-bentak orangnya? Mbak, aku itu nggak butuh bantuan mbak. Kalau dia ini ngomongnya anak saya ini harus diikhlaskan, ya saya nggak terima toh. Bayangin kalau anak sampean sendiri mbak, sampean mikir toh mbak, anak sampean kenapa-napa, terus ada orang bilang suruh ngikhlasin, apa sampean terima? Sampean piye toh mbak? Di sini malah berantem. Kakak adik nih antara ibunya Ajeng, ibunya Putri berantem sama kakaknya, sama budenya Putri dan Ajeng ini berantem.
Akhirnya orang pintar tadi kayak ngerasa nggak enak sendiri. Akhirnya orang pintar tadi kayak gini, bilang, ya udah saya pamit dulu, permisi. Yang jelas saya udah berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya saling nggak enak. Orang pintar tadi pulang dan Bude ini malah berantem. Akhirnya Bude pun meninggalkan ibunya Putri. Akhirnya Putri tetap aja masih kayak gitu. Ajeng pun nyamperin, ada apa sih Bu ribut-ribut? Udahlah Bu, nanti juga Putri sembuh. Kamu ini lagi loh. Ya terserah ibu lah. Positif thinking aja sih Bu. Kamu ini loh, jadi anak loh. Gak mikir, ibu sampai berantem sama kakaknya ibu, sampai ibu berantem sama budemu, kamu malah diem. Lah gimana lagi, emang Ajeng harus ngapain Bu? Ntar juga Putri sembuh kok Bu. Ini keadaannya seperti itu, kreditnya seperti itu. Singkat cerita, di sini berapa hari kemudian ini Putri nggak kunjung sembuh, sama sekali Putri nggak kunjung sembuh, masih menggenggam gigi atas gigi bawah ini masih geget kenceng banget, nggak ngelepasin giginya. Dan Putri ini sudah nggak mau makan, dia hanya bisa dimasukin air, itu pun dibantu dengan sedotan. Putri ini udah nggak mau makan, tapi anehnya tangan ini masih genggam kuat. Ini akhirnya dibawa kemana-mana nih, dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit, dibawa kemana, dan tetap nihil. Hasilnya ini masih tetap nihil. Dan untuk biaya itu, mau nggak mau, ini biayanya ini nggak kecil. Untuk pengobatan Putri, dibawa ke orang pinter A, dibawa ke orang pinter B, dibawa ke orang pinter C, dibawa ke rumah sakit A, B, C. Ini mau nggak mau terpaksa. Ibu bapak Putri, keluarganya Ajeng, keluarganya Putri ini mau nggak mau. Semuanya ini pelan-pelan dijual. Ini kulkas dijual, TV dijual, radio dijual. Motor pun sampai diganti. Agar motor ini dapat uang lagi, tapi motornya diganti lebih parah lagi. Motornya lebih butut lagi dari motor yang saya bilang awal. Ini lebih parah lagi kondisinya. Ini untuk pengobatan si Putri. Berjalannya waktu, kiri kanan usaha untuk nutup pembayaran kesembuhan Putri. Ini masih dengan hasil nihil. Dengan gak ada hasil apapun. Sampai, ini maaf ya, akhirnya warung terbengkalai. Di sini Ajeng baru mikir, ya adikku kenapa loh? Awalnya cuma dibully sama temennya katanya. Dia pulang sekolah dibully sama temennya. Tapi kok jadinya kayak gini? Dibawa ke mana-mana masih tetap kayak gini. Diminumin obat, turun panas, panasnya turun, setelah itu kambuh lagi seperti itu lagi. Ini aja udah mulai berpikir, ini adikku kenapa sebenarnya? Nah, disinilah saya ketika baca cerita ini, disinilah bagian paling miris. Saya bingung mau ceritanya, nggak enak sendiri. Astagfirullahaladzim. Tetap mau cerita nggak sih? Oke, saya ceritain ya. Di sini akhirnya, ini sebenarnya keluarga ini sudah hidup sederhana, punya usaha kan, jualan warung, warungnya bisa dibilang ramai untuk menopang kehidupannya, menyekolahkan 2 anaknya. Dan di sini ibunya Ajeng dan ibunya Putri, ya orang tua Ajeng lah ya, orang tua Ajeng ini, ibunya ini sampai buruh nyuci di tetangga-tetangganya. Hasil uangnya ini untuk berobatnya si Putri. Belum sampai situ, masih ada yang lebih miris lagi. Bapaknya, dia sampai rela mulung, ngumpulin botol-botol plastik yang ada di sungai, ada dimanapun dipungut. Ini bapaknya mereka sampai kayak gitu. Dan parahnya lagi, jadi mereka ini makannya nunggu bapaknya ini ngumpulin semuanya ini hasil pulungan, dibawa ke pengepul. Setelah dapat uang barulah mereka ini bisa makan. Mereka ini akhirnya ngumpul bareng. Ajeng di sini mulai ngerasa bingung ya, lihat keluarganya ini udah mulai hidup susah. Bapaknya ini ngomong, maafin bapak yo, Bu, nak, yang penting Putri ini bisa sembuh, bapak tetap ikhtiar. Tapi maaf, akhirnya kalian ini jarang pada makan. Kalian makan ini nunggu hasil pulung dari bapak. Maafin bapak ya kalau rongsokan bapak ini kadang hasilnya sedikit. Ajeng di sini ada kedewasaan dari Ajeng. Nggak apa-apa pak, udah bapak tenang aja. Ora apa-apa pak, kita berjuang bareng. Begitu juga ibunya. Iya, yang penting adik kamu sembuh ya Nduk. Iya Bu, udah ibu tenang aja. Kita berdoa bareng biar Putri sembuh Bu. Dan lebih parahnya lagi, astagfirullahaladzim ya Allah. Kadang-kadang bapaknya ini sampai nungguin di depan rumah makan. Jadi depan rumah makan ini ada tempat sampah. Ini dari karyawannya rumah makan tadi ngebuang sisa-sisa makanan. Ini dipungut sama bapaknya. Yang makanan-makanan kira-kira masih layak makan, dibawa pulang sama bapaknya. Ini dimakan bareng sama satu keluarga. Ya nggak tega coba. Cerita ini memang nggak seperti biasanya. Saya ngerasain
kok ada ya pengalaman yang seperti ini gitu ya. Kita masih bisa bersyukur ya buat teman-teman yang di rumah kita ternyata hidupnya masih enak, mau makan pun gampang. Ini ada satu pengalaman yang dimana agar kita tidak meremehkan, agar kita tidak menggampangkan orang-orang yang ada di bawah kita. Ternyata ada yang lebih susah dari kita, agar kita saling menghargai. Nah, ini yang dirasakan keluarganya si Ajeng, keluarganya si Putri. Belum sampai situ, masih ada yang lebih parah lagi. Ini si Putri udah gak mau makan, minum aja udah dibantu dengan sedotan, kadang dimuntahin lagi, dan mulutnya ini keluar busa. Kalau di tempat saya namanya apa ya? Iler ya. Ini udah keluar ilernya ya. Maaf ya, ini baunya minta ampun. Ini Ajeng sama ibunya sering yang namanya bersihin, tapi tangannya ini masih ngepal. Ini tugasnya Ajeng dan ibunya bergantian untuk memandikan. Dan ketika dimandikan ini baunya minta ampun. Ini kalau disuruh jalan adiknya, ini kakinya ini kayak ngebentuk huruf X ya. Kayak ngebentuk huruf X. Dan ketika dipaksain nginjakin ke tanah adiknya untuk dibawa ke kamar mandi depan rumah, ini kakinya ini kayak gak mau nyentuh tanah. Tapi lucunya ketika dikasih sandal barulah kayak mau, tapi keseret-seret. Ini Ajeng sama ibunya sering banget yang namanya mandiin si Putri ini, sering banget. Jangan sampai adiknya ini gak keurus. Di sisi lain, dengan kondisi yang seperti ini membuat Ajeng ini semakin bingung. Bingungnya kenapa? Karena semuanya ini habis untuk pengobatan adiknya. Dan di sini banyak pembayaran sekolah ini yang terbengkalai. Pembayaran sekolahnya Ajeng ini banyak yang terbengkalai. Ajeng pun mau minta sama orang tuanya, ini Ajeng gak enak. Ajeng ngerasa bener-bener, ini kalau aku minta sama orang tua aku, apakah aku gak malah membebani? Sedangkan biaya-biaya sekolah ini pada nunggak. Ini Ajeng bingung di sini. Gak mungkin Ajeng ini merepotkan orang tuanya yang bapaknya ini seorang pemulung. Ya Allah, aku kalau di sini sedih. Bapaknya ini mulung-mulung untuk makan Ajeng, untuk makan Putri, untuk pengobatan Putri. Ibunya juga nyuci-nyuci di tempat orang. Ini Ajeng gak sampai. Mau ngomong tentang pembayaran sekolah ini Ajeng gak sampai. Banyak yang nunggak banget. Akhirnya Ajeng ini ikut pergaulan bebas. Ajeng ini jadi di sekolah ini jarang berangkat, sering bolos. Ajeng ini sering ngumpul sama teman-teman cowok. Yang saya bilang tadi, teman-temannya Ajeng ini banyak kan cowok. Dan di sini Ajeng ketemu dengan mantannya Ajeng waktu Ajeng SMP. Cinta monyetnya Ajeng waktu SMP ini ketemu ketika Ajeng ini dalam keadaan seperti itu. Kita sebut aja cowoknya ini namanya Ferry. Ferry ketemu Ajeng dengan keadaan Ajeng yang memang Ajeng ini entah berantah di otaknya Ajeng ini masih chaos dengan pembayaran-bayaran sekolah, dengan kondisi keluarganya. Ketemulah Ferry. Ajeng, Ferry, apa kabar? Baik Ajeng. Tapi di sini Ajeng nggak ini ya, maksudnya walaupun sebebas-bebasnya Ajeng, ini Ajeng ini dalam artian kayak dari rumah ini berangkat sekolah, tapi nggak sampai sekolahan gitu loh. Bukan Ajeng ini yang liar narkoba atau segala macam, bukan. Ketemu lagi dengan Ferry, tapi Ferry ini beda SMA, sama-sama lagi bolos, ketemulah di situ dan akhirnya mereka ini kayak ngejalin hubungan lagi karena Ferry ini langsung perhatian sama Ajeng. Dimana memang Ajeng ini lagi butuh kasih sayang, yang semuanya ini fokus kasih sayangnya dari keluarga ini lagi fokus sama adiknya. Ajeng nggak dapat kasih sayang. Di sini Ferry datang, Ferry ini langsung ngasih perhatian. Dan saat itu pada tahun itu Ajeng ini megang handphone, tapi handphonenya ini handphone jadul ya. Handphone jadul yang dimana memang hanya bisa SMS. Nah, suatu ketika disinilah ini ada unsur apa ya? Ada unsur Ajeng dimana di sini tergiur ketika si Ferry ini ngomong sama Ajeng, kamu kenapa pusing? Aku ini sayang sama kamu. Cie. Di sini yang lain nih, yang kayak gini-gini nih. Disinilah peran orang tua. Mudah-mudahan penikmat semua channel Rian Agus Widodo ini bisa nge-save anak-anaknya agar tidak terjerumus di dunia yang akan saya ceritakan ini. Ajeng ini dijanjikan sama Ferry. Kamu kenapa? Kok kayaknya pusing dari kemarin? Aku jalan sama kamu kayaknya otak kamu ini kayaknya nggak sama aku. Kamu kenapa? Ajeng di sini cerita. Keluargaku kayak gini. Adikku kesurupan dan nggak kunjung sembuh. Bahkan keluargaku bangkrut. Sampai bapakku ini jadi pemulung dan ibuku ini nyuci di tempat orang. Aku ini stres. Banyak pembayaran sekolah yang semuanya ini terbengkalai. Di sini Ferry ini bener-bener tiba-tiba langsung ngomong, udah tenang. Semua pembayaran ini aku yang nanggung. Kamu tenang aja. Kamu tahu sendiri kan orang tuaku kayak apa. Dan keluargaku ini banyak orang-orang yang bisa nolong aku.
Jadi kamu tenang aja. Di sini Ajeng karena memang butuh kasih sayang. Dan pada saat itu saya bisa ngukur ya, ketika anak usia SMA, apalagi ditimpa dengan masalah yang seperti itu, mungkin di sini kayak ada sesuatu hal yang dijanjikan. Jadi, oh ini nafas segar nih, gitu kan. Nah ini diterima oleh Ajeng. Tapi anehnya di sini tiba-tiba Ferry ini ngajak yang enggak. Ferry ini ngajak tidur bareng sama Ajeng. Dan akhirnya ini berjalannya waktu. Ini Ajeng ini nggak haid. Ajeng ini ternyata telat. Ajeng ini hamil. Bayangin coba. Di sini Ajeng langsung ngomong sama Ferry, aku hamil. Aku hamil. Udah tenang aja. Ferry ini kayak menenangkan. Gimana mau tenang coba? Kalau sampai keluarga aku tahu, nek keluarga aku ngerti, terus aku iki meteng, aku ini hamil. Apa kabarnya warga-warga sekitarku? Dan kamu tahu kan, adikku lagi seperti itu. Udahlah tenang, itu gampang, kata Ferry. Ferry ini menenangkan. Gampang kok, nanti dibeliin ini, obat ini, nanti gugur kok. Tenang aja kamu. Kamu jangan gitu yang. Sayang tolong ngertiin aku. Ini Ajeng masih manggil Ferry sayang. Bayangin coba. Ini Ajeng berpasrah sama Ferry. Ferry ini menenangkan terus ketika Ajeng ini bener-bener hamil. Ajeng ini bingung. Ini kalau cerita sama orang tuanya ini bakalan jadi tambah berantakan, tambah ngeri. Ajeng ini sampai ngumpet-ngumpet dari keluarganya. Di sisi lain adiknya ini nggak kunjung sembuh. Terus menerus banyak orang yang datang untuk ngobatin tapi nihil. Singkat cerita, ini kabar di warga. Ini udah ngomong kalau Ajeng ini hamil. Warga ini banyak ngomongin kalau iya Ajeng hamil yo, anak Pak Suryo hamil yo, anak Pak Suryo meteng yo. Ini sampai telinga bapak ibunya Ajeng. Akhirnya ini ibu bapaknya Ajeng ini ngomong sama Ajeng, bapak ibu kok izin, Duk? Bapak ibu pengen ngomong sama kamu, sini duduk. Apa kamu ini hamil? Bu, ibu itu gimana toh? Bapak itu gimana toh? Kok bapak ibu itu ngomong kayak gitu? Warga sini ini banyak yang ngomong kalau kamu itu hamil. Loh, apa urusannya? Mau warga sini mau ngomong hamil atau apa, mbok ibu percaya sama Ajeng. Buktinya ini perut Ajeng gak apa-apa. Padahal usia kandungan Ajeng kini sudah mencapai 4 bulan. Padahal di sini ketika Ajeng ini diajak ngomong sama ibunya, ini Ajeng ketakutan. Ajeng ketakutan. Bapaknya ini menegaskan, kowe ojo pernah ngisin-isin ke wong tuamu. Hidup kita ini udah susah. Belum lagi untuk biaya adik kamu yang gak kunjung sembuh. Jangan sampai kamu bikin malu keluarga kita. Kamu ingat, kita ini makan aja udah susah. Kita udah sering minta sama keluarga-keluarga kita. Mosok kita mau ngemis terus? Mikir tuh, jangan sampai kamu mempermalukan keluarga kita. Eleng do eleng. Bapak ini gimana sih sama ibu? Orang Ajeng ini gak hamil kok dibilang hamil. Mau percaya orang lain apa Ajeng? Ajeng malah kayak gitu. Padahal Ajeng ini hamil. Akhirnya Ajeng di sini, setelah Ajeng ini ditatar sama kedua orang tuanya, ini Ajeng belanja pembalut. Karena Ajeng biar tahu kalau Ajeng ini datang bulan. Dan setiap jatuhnya datang bulan, ini Ajeng sampai pura-pura. Ini pembalutnya ini dibalurin obat luka merah. Kalau di tempat saya namanya obat merah ya. Atau mungkin betadine ya kayak gitu, semacam itu. Ini gak nyebutin produk atau apa segala macam ini. Yang dilakukan Ajeng ini seperti ini. Ini dibalurin agar warnanya merah. Dan setelah itu dibungkus plastik baru dibuang di tempat sampah. Dan Ajeng ini sengaja ketika ngebuang itu biar ibunya lihat kalau Ajeng ini datang bulan aman. Aku datang bulan ibu. Sengaja biar ibunya ini tahu. Dan ibunya ketika warga ngomong Ajeng ini hamil, ibunya ini pasang badan untuk melawan semua warga yang ngomong Ajeng ini hamil. Anakku kira meteng, anakku itu gak hamil. Kalian ini pada gosipin apa sih? Apa mentang-mentang aku ini udah miskin? Ini warga yang lagi belanja lagi apa lagi gosipin. Semuanya ini pada bubar. Bisa dibilang ibunya Ajeng ini karakternya juga bisa dibilang galak juga ya. Gak terima kalau anaknya dibilang hamil. Padahal pemirsa tahu sendiri, Ajeng ini lagi hamil. Ajeng bingung di sini. Pada suatu hari Ajeng ini nemuin pacarnya. Ajeng ini nemuin Ferry. Ini gimana? Apapun yang kamu minumkan ke aku, ini gak ada efeknya dan aku ini masih seperti ini. Dan yang ada aku ngerasain, ini perut ini membesar. Aku setiap hari pakai korset ini capek. Iki piye, aku kudu piye, aku harus gimana? Pacarnya ini gampang. Udah tenang, nanti aku cariin info. Untuk caranya gimana untuk gugurin kandungan kamu. Kamu ini gimana sih? Aku dapat uang dari mana? Itu urusan aku. Kamu tenang aja ya. Ini pacarnya, si Ferry. Ini si Ferry, cara nenanginnya Ajeng seperti itu. Sehingga cerita akhirnya si Ferry ini dapat info.
Ada di salah satu kota di mana ada orang yang bisa menggugurkan kandungan. Akhirnya Ajeng ini dapat info dari Ferry, Ajeng langsung ke sana. Dan ketika Ajeng sampai di sana, ini orang pinternya ini malah ngomong, "Dok, maaf ya, bukannya gimana-gimana. Mbah ini udah yang namanya sering gugurin kandungan. Itu biasanya kalau baru umur 1 bulan. Tapi kalau udah kayak gini, seperti kamu kayak gini jalan, 4 bulan jalan, mau jalan ke 5 bulan, ini Mbah nggak berani. Dan lagian Mbak ini sebenarnya udah berhenti, udah lama banget gugur-gugurin kayak gini. Mbak ini takut dosa. Loh Mbak, tolongin saya dong Mbak, ini saya solusinya gimana?" Kata Ajeng, "Kalau Mbak ini nggak bisa nolongin saya, ini nasib saya gimana? Saya ini masih pengen sekolah. Apa jadinya kalau bapak ibu saya tahu? Yang ada saya dimarahin Mbak. Tolongin saya Mbak. Mbak nggak usah takut dosa atau apa segala macam, ini biar saya yang nanggung." Loh enggak dong. Dengan Mbah ini gugurin kandungan kamu, berarti Mbah ini sama aja dong nanggung dosa. Kata orang pinter itu. Terus aku kudu gimana Mbak? Aku harus piye? Aku kudu gimana? Arek-arek wis tak hubungi caranya gimana? Ini semua ngasih solusi. Ini aku udah nyobain semua tapi hasilnya nihil. Dan ini aku ke tempat Mbah agar kandungan aku ini gugur Mbah. Tolongin aku Mbah, tolong. Mbah nyerah. Coba kamu ke rumah sakit. Mbak, tolongin aku Mbak, tolong. Enggak, ngapurone. Karena berapa hari ini Mbah ini sebenarnya diteror. Banyak Mbah ini dimintain tolong, dipaksa untuk gugurin, tapi Mbah ini hidupnya nggak tenang. Dan kali ini mohon maaf, Mbah nggak bisa nolong. Disinilah Ajeng ini tambah bingung. Mau nggak mau ini masih ada di dalam perut Ajeng. Janinnya ini masih ada, bingung Ajeng nggak bisa gugurin. Mau kemana pun Ajeng bingung. Singkat cerita, kandungan Ajeng ini sampai ke 6 bulan. Ajeng memakai korset sampai kenceng banget. Ini bener-bener agar nggak kelihatan. Dan memang pawakannya Ajeng ini gemuk. Jadi bener-bener Ajeng ini mempercayakan ke orang tua bahwa, "Tenang Bu, aku ini nggak apa-apa." Tapi orang tua ini terus menekan Ajeng. Ibu sama bapak ini malu, Dok. Sebenarnya kamu ini gimana? Bener nggak sih kamu ini hamil atau enggak? Loh Bu, buktinya aku nggak muntah-muntah. Buktinya aku nggak gimana-gimana. Padahal saat itu Ajeng ini udah nyidam. Ajeng ini udah sering yang namanya makan mangga-mangga mentah yang dibikin kayak sambal gula aren, sambal gula Jawa. Ajeng ini sering banget. Dan ketika Ajeng makan ini di kamar, Ajeng ini ngumpet-ngumpet. Tapi Ajeng ini selalu membantah ketika di depan orang tuanya. Ibu yang penting percaya sama Ajeng, nggak usah percaya sama orang lain. "Dok, adekmu ini belum sembuh. Kok kamu bikin malu keluarga ini, sebenarnya gimana?" Udahlah Bu, tenang. Dan seperti biasa Ajeng pun masih merawat adiknya. Ketika yang seperti saya tadi bilang ya, maaf banget untuk keluarganya Ajeng. Ketika adiknya ini mengeluarkan air liur dari mulutnya, ngiler ya. Ini baunya busuknya minta ampun, apalagi ketika mandiin. Dan seperti biasa yang saya bilang, karena kaki adiknya ini kayak membentuk huruf X. Ketika mandi pun sama. Dibawa ke kamar mandi kakinya pun membentuk huruf X. Ini susah sampai kayak diseret. Dan Ajeng pun memandikan, mau gak mau ini Ajeng kayak ngebantu untuk ngerawat adiknya. Ini seperti ini terus. Bapak ibunya jarang di rumah karena ibunya ini nyuci, bapaknya ini nyari rongso. Saya ini kalau pas bagian ini saya benar-benar sedih ya. Dan setiap ibunya ini pulang kerja, karena ibunya ini diomongin warga ya, ketika ibunya ini nyuciin di baju tempatnya warga ini, salah satu warga yang nyuruh ibunya nyuci ini ngomong, "Emang anakmu meteng toh? Itu si Ajeng itu hamil atau gimana?" Ini warga ini ngomong kayak gitu. Ini ibunya sesek, dengernya ini ibunya sesek. Begitu juga bapaknya, ketika bapaknya ini mulung ketemu orang, bapaknya Ajeng pun diomongin kayak gitu, "Emang Ajeng meteng toh? Anakmu yang putri itu kan kesurupan, terus anakmu si Jine iki meteng, hamil. Kok parah banget keluargamu." Ini kalau nggak percaya, ada bener-bener. Ini saya rekam bagian ini nih. Sedih soalnya saya ini. Iku susah anak ketika tuh emang terus belajar kok kan mereka apa nih orang itu sih namanya simen orang kita sih mentah simen orang mungkin mentah aku kan gak sok tak kidal lah aku mentah sih kok sok tak kidal loh kok mentah kan jiwa aku ibu ilah aku yang para ya aku yang ngomong ibu ini bilangnya aku bapakku barang kinjo terus ibuku tekok mas neng aku saya tekok neng awak aku tenan yudha aku mentah ora aku ibu tak ya aku
Kok tonggo-tonggo iki bendina koyo ngono omongane ngaku. Apa nih sing meteng apa lho? Oh, meteng lah ya muta-muta aku ora muta-muta. Aku ngono di panggang ngono aku saya mikir nih cara aku ki. Tetangga-tetangga itu terus menekan. Ini ya bukti ya bahwa setiap saya ceritakan ini kisah nyata dan nama tempat ini disamarkan. Ketika saya ada salah kata-kata atau segala macam, saya mohon maaf. Tapi kadang saya bingung ya, ketika ada ngomong, Mas ini ceritanya Mas Dodo ini lebay, ceritanya Mas Dodo ini kayaknya hayal segala macam. Tolong hargai sebuah pengalaman seseorang yang mengirimkan cerita di sini. Begitu juga Anda pasti punya sesuatu hal pengalaman. Kan nggak harus mistis juga setiap pengalaman yang diterima kita. Jadi alangkah baiknya kita saling menghormati pengalaman-pengalaman seseorang, pengalaman sesama kita juga, ya kan? Alangkah baiknya kita ini ambil positifnya ketika memang ini positifnya, baiknya diambilnya di sini nih, yang nggak baik ditinggalin. Seperti itulah kita menyikapi sebuah pengalaman seseorang, sebuah perjalanan seseorang. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ini bapaknya Ajeng, bapaknya si Putri, ini ngumpulin uang untuk manggil orang pinter lagi nih. Datanglah orang pinter. Kita sebut saja yang datang ini namanya Mbah Sum. Mbah Sum ini datang, ini nolongin adiknya Ajeng, diatasin sama Mbah Sum. Tapi Ajeng nggak ngeliatin, cuma Ajeng mikir nih di sini. Ini bisa nggak ya kalau aku minta tolong sama Mbah Sum? Ajeng mikir kayak gitu. Aku minta tolong sama Mbah Sum, ini bisa nggak ya kalau ngatasin, bisa ngugurin kandunganku? Ajeng berpikir seperti itu. Nah, setelah Mbah Sum ini udah ngatasin si Putri, Mbah Sum ini nggak tahu ini ngasih sesuatu apa sama Putri, diminumkan sama Putri. Ini kondisinya Putri agak membaik. Yang tadinya kadang-kadang sadar 2 hari, kadang-kadang ini Putri ini nggak mau makan sama sekali. Saat ini Putri ketika ditanganin Mbah Sum agak lumayan. Ini Putri masih mau minum tapi banyak. Jadi kadarnya Putri minum ini agak mendingan banyak. Di sini Ajeng ini kepikiran agar Ajeng ini menanyakan soal kandungan. Tapi Ajeng mikir nggak mungkin kalau Ajeng ini nanyain di saat itu juga. Akhirnya keesokan hari Ajeng seperti biasa. Dengan memasangkan korset ini dipaksain agar badannya ini nggak kelihatan hamil. Ini berangkat sekolah tapi nggak sampai sekolahan. Justru Ajeng malah ke tempat Mbah Sum. Ajeng sampailah ke tempat Mbah Sum. Dan Ajeng ini ngomong sama Mbah Sum. Mbah Sum, iya Dok, siapa tuh Dok? Saya, Ajeng. Oh alah, anaknya Surya toh. Nggih Mbah Sum. Ono apa toh Nduk? Ada apa? Adekmu lagi toh Kambu? Enggak Mbah Sum, saya kesini justru mau ngomong. Ngomong apa toh Nduk? Saya kesini tuh cuma mau ngomong Mbah. Sebenarnya saya ini ada masalah. Masalah apa? Mbah Sum, saya ini sebenarnya hamil. Mbah Sum kaget di sini. Hah? Hamil toh kamu? Nggih Mbah. Tapi saya ini takut sama bapak ibu. Soalnya banyak warga di tempatku ini udah gosipin kalau aku ini hamil. Nah aku ini masih pengen sekolah Mbak Sum. Aku pengen ini digugurkan. Ya ampun ya Mbak, ojo digugurke. Jangan digugurin. Mending itu anaknya dilahirke. Setelah anaknya dilahirkan dititipin ke Mbak Sum. Aduh Mbak Sum lah, kalau aku ini sampai lahiran apa kabarnya, bapak ibuku apa enggak marahin aku Mbak Sum. Aku butuhnya, aku ini masih sekolah, aku pengen bantu keuangan keluargaku. Belum lagi bapak ibu kan lagi kena musibah tentang adikku. Aduh, iya ya wes ini baringan, kamu baring coba rebahan sini. Mbak Sum ini nyuruh rebahan. Dan ketika Ajeng ini rebahan, tiba-tiba ini Mbak Sum ini nggak tahu ya minyak apa yang dipakai Mbak Sum, tiba-tiba dibalurin di perutnya Ajeng. Ini perutnya Ajeng ini kayak diremes-remes, kayak diurut. Ini Ajeng ngerasain perut yang sakitnya luar biasa. Diremes-remes sama Mbak Sum, nggak tahu apa yang dilakukan Mbak Sum. Dan Mbak Sum bilang, Nduk, Mbah kok ngerasa wedi, ngerasa dosa ya Nduk. Nggak apa-apa Mbah, masalah soal dosa biar aku yang nanggung, kata si Ajeng. Saking udah kebingungannya. Mungkin kalau saya cewek terus saya jadi Ajeng pun kebingungannya sampai situ ya. Kondisi berpikirnya anak yang usianya masih sekolah SMA, yang bener-bener berpikirnya juga nggak sepanjang kita yang udah pada dewasa. Ajeng bicara seperti itu sama Mbak Sum. Dan Mbak Sum pun bilang, pesen Mbah, nanti malam itu kamu bakal sakit perut yang luar biasa. Tapi tolong ditahan. Bener-bener ditahan. Itu bakal ngeremes perut kamu yang luar biasa.
tulung tapi ditahan. Nah, kamu sediakan pembalut sama kain-kain yang banyak dibawa ke kamar. Tapi ingat, kalau bisa satu kamar ini mau isinya kamu. Jangan sampai kamu tidur dengan orang tuamu. Beneran jangan sampai kamu tidur sama ibumu loh. Beneran. Nanti apa yang terjadi? Ngomong sama Mbah ini mikir nanti bakalan ada banyak darah keluar. Nah saat darah keluar itu, pembalut tadi ini diusahakan untuk mampet tuh. Ini untuk nutup darah kamu biar nggak ngalir terus tuh. Oke Mbah, tapi bener toh Mbah, aku ini bisa gugur ini kandungannya. Mbah kok bingung, dicoba dulu ya Nduk. Akhirnya Ajeng ini mengiyakan. Karena Ajeng ini udah nyari bantuan kiri kanan udah lama banget. Dan Ferry pun kadang nggak ada kabar, kadang ada kabar, kadang nggak ada kabar. Di sisi lain memang Ajeng punya basically yang memang dia ini yang saya bilang dari awal ya, tomboy. Dan memang kegiatan apapun bisa diselesaikan Ajeng lah. Pikir Ajeng seperti itu. Singkat cerita, pada malam harinya terjadi kontraksi hebat. Di mana perut Ajeng ini kayak diremas-remas. Sakitnya minta ampun. Ajeng ngerasain inilah seumur hidup yang paling sakit. Ajeng ini ngerasain bener-bener perut dihajar sama. Bener-bener perut ini dipelintir ya. Bener-bener perut ini diremas-remas. Tapi nggak kayak ketika diremas-remas sama Mbak Sum. Ini lebih parah. Dan anehnya ketika Ajeng ini ngerasain perut yang udah diremas, ya Allah, ini Ajeng mau ngomong tolong, ya Allah Tuhan atau segala macam. Ini Ajeng takut kedengaran sama orang tuanya. Bayangin, ketika kita sakit, paling tidak responsif dari mulut kita, dari kecepatan kita, dari pasti kita ini akan keluar rasa sakit. Aduh, sakit, teriak atau apa. Ini Ajeng bingung antara mau luapin rasa sakitnya. Ini Ajeng bingung. Hanya ngambil bantal dan menutup mukanya. Dan menggigit bantal sekencang mungkin. Sekeras mungkin bantal digigit. Ini aja ngerasain yang sakit luar biasa. Dan singkat cerita, akhirnya berapa jam kemudian terdengarlah suara azan subuh. Dan tiba-tiba rasa sakit tadi tiba-tiba hilang. Tapi anehnya Ajeng yang dijanjikan sama Mbak Sum nanti bakal keluar darah. Dan kamu harus sedia pembalut atau lap atau apa segala macam. Ini Ajeng tidak mengeluarkan darah sama sekali. Ajeng tidak mengeluarkan darah sama sekali. Lah kok kayak gini gak ngeluarin darah sama sekali? Ini gugur gak? Ajeng bingung bertanya terus sama hatinya Ajeng. Akhirnya pada hari itu juga Ajeng ini pura-pura berangkat sekolah dengan tetap yang kondisi Ajeng ini kayak ngerasa biasa-biasa aja gitu agar orang tuanya ini gak tahu. Ajeng berangkat sekolah, nebeng sama teman-temannya. Dan Ajeng ini arahnya malah gak ke sekolahan. Justru Ajeng ini menemui Mbak Sum. Ketika Ajeng menemui Mbak Sum, Ajeng ini ngomong, Mbak ini gimana Mbak? Aku kok gak ngeluarin darah apa yang seperti dijanjikan sama Mbak? Ini sebenarnya gugur atau enggak Mbak? Aku ini pengen sekolah, aku ini takut sama orang tua aku. Di sini Mbak Sum hanya ngomong, justru Mbak ini semalam ini bingung dong. Mbak bingung kenapa? Harusnya aku yang bingung Mbak. Mbak Sum di sini ngomong, aku semalam itu dimimpikan ada orang bener-bener mirip kamu datang tapi berpasangan. Nggak tahu itu lakinya ini siapa, saya nggak ngerti. Mbah ini nggak tahu. Tiba-tiba datang masuk ke rumah Mbah dan tiba-tiba mereka bilang perempuan itu yang mirip kamu ini bilang jangan sampai gugurkan kandungan itu. Sum, jangan sampai kamu gugurkan kandungan itu. Disinilah Mbak Sum cerita apa yang terjadi dengan Mbak Sum. Di sini Ajeng bingung. Ini perempuan siapa dan apa yang harus aku lakukan Mbak Sum? Ini di sini Mbak Sum ini nggak sama sekali ngasih solusi. Mbak Sum sama sekali nggak ngasih solusi. Ajeng bingungan, bener-bener Ajeng kebingungan. Coba teman-teman semuanya ya, ini kita cerita udah panjang nih. Coba komen di bawah. Ini harusnya ngapain Ajeng gitu. Ini apa yang akan kalian lakukan ketika udah kondisinya udah seperti ini. Coba pas nggak sama jalan keluarnya Ajeng? Coba sama nggak? Coba apa yang akan kalian lakukan? Coba saya kasih waktu berapa detik untuk komen. Kalau kalian ini jadi Ajeng dengan posisi yang seperti itu, kalian mau ngapain? Coba di komen. Udah bingung ya? Apalagi dengan keluarganya yang seperti itu. Ajeng nyari solusi nggak ketemu-ketemu. Dan kemana pacarnya Ajeng, ini yang dirasain Ajeng, seperti apa ya kasih solusinya. Dan kata-kata apa yang pantas untuk pacarnya Ajeng.
yang kayaknya tenang-tenang saja, hanya menjanjikan seperti itu. Coba bayangin. Oke. Udah komen semuanya. Oke. Di sini jawabannya Ajeng pasrah. Mau gimana lagi coba? Ajeng pasrah daripada membunuh janin yang udah diusahain mau dibunuh, mau digugurin segala macam, tapi nggak ada hasil. Ajeng berpikir, ya udah, mau gimana lagi? Udah tinggal ngalir. Ini yang dirasain Ajeng, bingung. Singkat cerita, usia kandungan Ajeng kini sudah sampai 8 bulan lebih. Bayangin ya, usia kandungannya ini udah sampai 8 bulan lebih. Ini masang korsetnya ini lebih kejam dari biasanya. Dipaksain agar seolah-olah badannya Ajeng ini nggak kayak orang hamil. Bayangin loh coba. Dan anehnya ini tidak terjadi. Ini curiga dari orang tuanya atau apa. Tapi memang ketemu orang tuanya ini jarang. Orang tuanya ini dari pagi ibunya ini nyuci di tetangga-tetangganya. Ya Allah, aku nggak tega kalau nyebutin rongsok ya. Nah, sedangkan bapaknya ini nyari rongsok mulu. Ini nggak pernah ketemu Ajeng. Jadi Ajeng ini kalau berangkat sekolah ini buru-buru dan pakai jaket yang tebel, seolah-olah aman, nggak ada apa-apa. Dan Ajeng ini setiap berangkat sekolah, ini kan motornya udah jadi motor butut ya, motornya ini sering mogok. Bapaknya ini pada suatu hari nganter Ajeng sekolah, dan ketika di tengah perjalanan motor itu tiba-tiba mogok. Nah di sini bapaknya Ajeng ini ngomong, "Lambok kowe SMS koncomu daripada kamu telat. Kamu SMS temenmu, biar temenmu itu jemput kamu atau gimana." Memang ini masih di tengah-tengah ya. Masih nanggung banget jaraknya ini. Ke sekolahnya Ajeng ini masih nanggung banget. Dan bapaknya ini ngomong untuk Ajeng ini SMS sama temennya. Ajeng pun nurut. Ajeng pun SMS sama temennya. Tapi balasan dari temennya ini mengatakan agar ya udah, kalau memang udah kesiangan atau apa, aku soalnya udah sampai sekolahan, mending kamu pulang. Percuma nanggung. Bentar lagi juga bel masuk, terus ada ulangan. Mending kamu pulang. Nah nanti kamu bikin surat izin sakit. Hari ini aku ngomong, besok gak apa-apa, suratnya telat gak apa-apa. Temennya malah nyuruh kayak gitu. Kamu mending ke puskesmas bikin surat dari dokter. Kata temennya seperti itu. Ajeng bingung lagi. Dan bapaknya ini mendengar, oh ya mending kayak gitu. Udah, ke dokter aja, nanti minta surat dokter. Bapak kok ngapain kayak gitu sih? Padahal Ajeng ini bingung. Ketika sampai dokter takutnya diperiksa atau apa. Ajeng ini takut kalau orang tuanya tahu kalau Ajeng ini hamil. Kalau sampai ke dokter. Akhirnya bapaknya ini nurutin temennya. SMS dari temennya setelah dibacain Ajeng. Ini bapaknya ini kayak nurutin. Mending ke dokter aja gitu. Membelokkan motornya. Dan ketika motornya ini belok, tiba-tiba ini motor nyala. Aneh gak? Saat ke arah sekolahnya Ajeng, ini motor mati. Tapi ketika motornya belok, ini motor nyala. Jeng, lah ini motor nyala. Yowes, sekolah wae, sekolah. Iya pak, sekolah wae. Dan ketika motornya muter lagi mau ke arah sekolahnya Ajeng, ini motor sampai mati lagi. Lah, Jeng, lah kok motornya mati meneh? Lah, Bu Pak, Ajeng nggak ngerti. Yowes kene wae, bener koncomu, sarane koncomu. Udah kita pulang aja. Nanti kita ke puskesmas. Minta surat izin biar kamu nanti besok itu aman. Ajeng bingung di sini. Ke puskesmas, ke dokter, ketemu dokter, nanti aduh bingung. Ajeng bingung di sini. Singkat cerita, akhirnya Ajeng pun pulang. Dan ketika pulang, ibunya ini kaget. Ibunya kebetulan belum berangkat untuk nyuci di tempatnya warga. Loh, kok balik meneh toh, Pak? Iya, lah iki motornya kalau ke arahnya Ajeng malah mati ya. Tapi kalau buat pulang kok malah nyala. Kan aneh, Bu. Ini ada apa sebenarnya dengan motor pun sampai seperti itu? Kalau ke arahnya sekolahnya Ajeng ini mati. Tapi kalau ke arah putar balik sampai rumahnya Ajeng ini motor baik-baik aja. Coba bayangin. Ini kayak apa ya? Kayak khayal. Tapi ini nyata. Sampai berkali-kali saya tanyain sama orang yang ngirim cerita ini. Mbak ini tenang serius. Serius mas. Ketika motor balik lagi. Ini bener nyala. Tapi ketika ke arah sekolahan ini malah gak nyala. Ini pertanda apa? Ini semua yang saya ceritakan. Ini kisah nyata semua. Nah ibunya ini ngomong sama bapaknya. Pak gini aja pak. Aku pingin mumpung Ajeng ini pulang. Bapak tolong bawa ke puskesmas atau ke bidan atau ke apa. Tolong periksa ke Ajeng. Ibu juga pusing pak. Dengar omongan warga terus menerus soal Ajeng hamil. Padahal anak kita ini kan gak kenapa-napa pak. Bapak lihat sendiri. Yo Jeng. Enggak bu. Gak apa-apa kok bu. Nah pak tolong. Sambil sekalian. Dan bapaknya langsung nyautin. Yo bu sekalian tadi temen Ajeng juga nyaranin kalau Ajeng suruh bikin surat izin. Lah nanti temennya Ajeng yang ngomong sama gurunya. Walaupun nanti besok suratnya telat. Yang penting jelas Ajeng ini sakit. Nah kebetulan pak. Ibu ini pusing pak. Beneran ibu pusing.
Nah kamu jangan lupa pulangnya beli pisang. Lah buat apa tuh Bu beli pisang? Ibu pengen minum obat, pusing kepala ibu. Ibu nggak bisa kalau minum pakai air Pak. Beliin pisang, ibu nyuruhnya pisang tok. Nanti kalau ibu udah di tempatnya Bu Tati atau siapa, tolong bapak anterin pisangnya. Ibu terus terang pusing ngurusin omongan warga kalau Ajeng itu hamil. Memang orang tuanya ini tertekan banget. Panas. Orang tuanya ini bingung banget. Dan akhirnya bapaknya menuruti kemauan ibunya. Saran dari teman sekolahnya Ajeng juga. Bapaknya ini menuju ke puskesmas. Ajeng di jalan ini sambil SMS pacarnya. Saya tahu gimana ini, bapak udah mau ngajak aku ke puskesmas, mau ketemu bidan, mau kayak gini. Aku tadi takut ketahuan kalau aku ini hamil. Nanti aku takut ketahuan, sayang tolong ngertiin aku. Kamu di mana posisinya? Aku bingung. Ajeng sudah SMS seperti itu sama pacarnya. Di sini Ferry malah ngomong kalau ini arahannya dari Ferry. Ini malah bener-bener konyol banget. Ferry malah nyuruh lompat. Udah kamu lompat kabur aja. Ini Ajeng di sini kesel banget sama Ferry. Ini anak-anak SMA kadang kalau bikin ulah, ini nggak ada tanggung jawab dan ngasih keputusannya ini aneh. Udah mau ngambilin tapi endingnya kayak gini, ngasih arahan agar lompat dari motor. Ketika pacar ini mau dibawa ke puskesmas, nyuruh pacar ini lompat aja, gampang banget gitu loh. Ini Ferry udah segede apa sih? Kalau ketemu saya pengen saya tonjoknya kan. Kesel banget gitu loh. Ini Mas Ferry gimana nih? Mas Ferry ditungguin Mas Dodo ini di sini ya kan. Nah, alamatnya udah jelas banget, Mas Ferry datang aja pukul-pukulan yuk. Kan pengennya kayak gitu kan. Kok nggak ngertiin gitu loh. Saya kesel sebagai host Rian Agus Widodo. Ini juga kesel juga pemirsa. Ini akhirnya pas ngelewatin puskesmas tiba-tiba ini kok bapaknya malah lurus. Aneh gak sih? Tiba-tiba bapaknya ini malah ngelewatin puskesmas. Dan ketika bapaknya ini ngelewatin puskesmas, ini bapaknya ternyata ke pasar dulu, malah beli pisang. Di sini Ajeng langsung alhamdulillah nggak jadi ke puskesmas. Karena Ajeng takut ketika diperiksain ada surat terus dinyatakan Ajeng ini hamil atau apa, Ajeng ini takut. Dan gak lama kemudian tiba-tiba setelah sampai pasar belanja pisang, disitulah akhirnya bapaknya ingat, lah kita kan mau ke puskesmas dulu ya Dok. Aduh, Ajeng bingung di sini. Saat itu pacarnya ini dihubungin udah gak aktif. Pengen ngapain coba? Saya kasih waktu juga komen buat ini, komen lagi gak apa-apa, terus-terusan komen gak apa-apa. Ini menurut kalian ini Ferry harus diapain? Ini biar si pengirim cerita ini juga akhirnya tahu perasaan penonton pemirsa di rumah ini tahu juga. Nah setelah itu bapaknya udah beli pisang, barulah ke puskesmas. Dan setelah ke puskesmas temulah sama Bu Bidan. Ini akhirnya Ajeng ini diperiksa. Nah Bu Bidannya ngomong, ya udah gini Mbak Ajeng, coba tes urin dulu. Ini ada mangkok, nanti Mbak Ajeng pipis. Di sini Ajeng bingung. Ketika Ajeng disuruh pipis untuk mau tes urin hasilnya gimana, Ajeng bingung. Itu kamar mandinya di situ. Dan kono cepet. Bu Bidannya nyuruh kayak gitu. Ajeng bingung. Ini mau dengan cara ngapain lagi nih? Cara bohongnya lagi. Ini bakal udah pasti ketahuan kalau tes urin. Ajeng di sini ngomong sama bapaknya. Pak anterin Pak ke toilet Pak. Loh kamu ini ngawur. Lah mau bapak kok suruh nganterin kamu ini gimana toh? Kamu mikir toh? Bapak ini lagi kok suruh nganter ke perempuan. Pak tolong Pak nganter ke depan pintunya aja. Akhirnya bapaknya ini mau. Dan ketika nganter di depan pintu toilet, disitulah Ajeng baru jujur kalau Ajeng hamil. Pak sebenarnya Ajeng ini hamil. Ya ampun Dola, kamu ki piye? Ibumu itu udah pernah ngomong sama bapak, jangan pernah mempermalukan, begitu juga bapak. Yuk jangan mempermalukan keluarga kita. Ibumu itu berkali-kali nyuruh bapak, baru ini bapak ini mau. Ibumu sempat ngomong sama bapak, Pak tolong bawa ke bidan, Ajeng tolong bawa ke bidan. Baru ini loh bapak sempat. Ibumu sampai ngomong, nanti kalau keluar surat dari dokter, surat dari bidan, kalau kamu ini gak hamil, ibumu sampai ngomong, mau tak keliling ke surat keluarga, tak keliling ke kalau anakku ini gak hamil. Karena saking rasa malunya, ibu dan bapakmu loh Dok, nanggung rasa malu ini. Lah kok kamu bilang sekarang, opo hamil kamu? Maafin Ajeng Pak. Kamu hamil sama siapa Dok? Sama Ferry Pak. Bapak tahu kan. Ya Allah Dok. Setelah itu Bu Bidannya nanya, udah belum Mbak? Iya Bu. Dan ternyata benar ketika hasil tes urin
Ajeng dinyatakan hamil. Hamil pemirsa. Bapaknya di sini stres. Singkat cerita, setelah dari kepulangan Bu Bidan tadi, dari puskesmas tadi, ini langsung ke rumah. Dan pas di rumah, Ajeng langsung udah pasti kena semprot dari ibunya. Bapaknya ini langsung ngomong, "Bu, anakmu piye to, Bu? Anakmu piye? Kok nggak wirange aku, Bu? Neng opo to, Pak? Aku itu tak bela-belain nggak berangkat nyuci dulu, Pak. Aku pengen tahu hasilnya kayak apa." Anakmu tanyain, "Bu, kenapa to, Jeng?" Ajeng jelasin, "Iya, Bu. Ini suratnya." "Ya Allah, Nak. Kamu hamil toh?" "Nggih, Bu." Wah, dimaki-maki tuh Ajeng di situ. "Ya Allah, kowe kok kurang ajar temen gawe wirange wong tuwa. Kowe kok kurang ajar temen gawe isine wong tuwa. Kowe kok ora mikir wong tuwa iki golek duit piye, adikmu ya lagi sakit. Kok kowe malah gawe wirange wong tuwa? Ibu ini malah pengen yang namanya ngarak surat kamu, tak arak ke warga-warga kalau kamu ini nggak hamil. Lah kok malah iki suratnya kalau kamu hamil." "Maafin, Bu, maafin." Maaf. Wah, disinilah yang namanya ibunya ini nggak ngasih ampun. "Iki piye, Pak? Nek wis koyo ngene iki piye, Pak?" Ibu nggak mau tahu. "Ferry harus tanggung jawab. Kamu lihat adikmu itu belum sembuh. Banyak butuh pengobatan. Lah kok ini harus mikir kamu harus nikah. Kamu ngerti? Kalau punya hajat itu harus disiapin uang ini banyak. Kamu kok nggak mikir?" Wah, nangislah di sini. Singkat cerita, akhirnya bapaknya Ajeng ini ngajak Ajeng ke tempatnya Ferry. Datanglah ke tempat Ferry. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh iya, Pak, ada apa ya, Pak?" "Ini Ajeng temannya Ferry." "Oh ya, ada apa? Ada apa ya, Pak?" "Orang tuanya Ferry." Silakan duduk, Pak, silakan duduk, Pak. Pinarak, Pak." Setelah pada duduk, ini ngomong di sini. Orang tuanya Ajeng ini ngomong, "Ngeluarinlah surat. Surat yang dari bidan tadi. Ini loh kedatangan saya ke sini, Pak. Ini saya mau minta pertanggungjawaban. Kalau putri saya ini Ajeng, ini hamil sama putranya jenengan Ferry." "Yang bener tuh, Pak?" "Lah iya, Pak, ini hasilnya kayak gini. Ini tesnya hasilnya seperti ini. Dan memang ini semua kelakuannya anak panjenengan." "Yang namanya siapa, Duk?" "Ferry, Pak." "Iya, Ferry, Pak. Putranya panjenengan." Ferry dipanggil di situ. Dan di sini Ferry kayak acuh nggak acuh ya. Kebetulan Mang Ferry lagi di rumah. Ini bener-bener kayak nggak mau tanggung jawab. Dan orang tuanya pun ngotot membela Ferry. "Udah gini aja, Pak, mending digugurkan, Pak. Nanti biayanya semuanya kita yang nanggung." Gampang banget. Kalau saya ini dilahirkan jadi kakaknya Ajeng, ini wah, kayaknya mungkin langsung kita bikin ring tinju aja, kita berantem nih. Mungkin ya. Akhirnya di sini bapaknya Ajeng ini ngomong, "Anak saya sedang sakit, adiknya Putri. Saya nanggung beban ini yang luar biasa. Ketambahan ini anak saya ini dihamili sama putrane jenengan. Ini nggak apa-apa, tetap tak lahirke. Cucu dari putrane jenengan ini tetap harus lahir. Tak openi saya, Pak. Saya yang akan menghidupi, Pak. Tapi dengan catatan, Ferry harus masuk penjara, Pak." Orang tuanya bingung di sini. Begitu juga Ferry. "Raimu masuk penjara." Sampai kayak gitu, sampai ngomongnya ini kasar bapaknya. "Loh, Bapak kok ngomongin saya Raimu?" "Loh, kamu sudah enak. Kok kamu gak mau tanggung jawab?" Ini bapaknya juga ketakutan juga. Kalau Ferry ini dituntut harus masuk penjara. "Ayo, Duk, mulai. Urus nih polisi, Duk. Nyawa bayar nyawa, Duk." Wah, akhirnya ini bapaknya Ajeng ini ajak Ajeng pulang. Dan di sini Ajeng kayak ngelihatnya Ferry kayak, "Oh gini ya kamu ya?" Gitu loh, Ajeng baru tersadar. Ini buat pelajaran bareng-bareng ya. Buat orang tua di rumah masing-masing, kita benar-benar harus nge-save putra-putri kita yang sedang sekolah, yang sedang adik-adik kita. Benar-benar kita safety banget untuk benar-benar bertemannya dengan siapapun. Kita sebagai kakak, kita sebagai orang tua, kita sebagai teman, kita sebagai sahabat pun harus benar-benar perhatiin adik-adik kita ini mainnya ini bener gak sih gitu. Singkat cerita, berapa hari kemudian ini tiba-tiba keluarganya Ferry ini datang. Anehnya datangnya ini bawa polisi. Dan usut punya usut, ini polisinya ini masih ada darah, ada keluarga dari keluarganya Ferry. Ini bawa petugas datang dan di sini kayak ngajak sebuah perdamaian ya. Ya udah nggak apa-apa, diadakan pernikahan dulu nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau bisa Ferry biar lanjutin sekolah dulu. Tapi mau nggak mau, untungnya Ferry pun mau tanggung jawab untuk menikahinya. Akhirnya diadakanlah pernikahan kecil-kecilan seada-adanya tanpa mengundang siapapun.
Ini bentuk rasa tanggung jawab Ferry. Ceritanya ini bentuk rasa tanggung jawab Ferry. Ini bertanggung jawab daripada di penjara Ferry. Kalau bapaknya Ajeng ini nuntut, akhirnya Ferry ini bertanggung jawab. Bertanggung jawab menikahi. Tapi yang bikin dongkol lagi, ini Ferry nggak hidup bareng sama Ajeng. Ferry tetap hidup sama orang tuanya dan Ferry tetap melanjutkan sekolah. Ini barang. Dan semua ekonominya apapun itu sama Ajeng ini nggak minta sama Ferry. Ferry tetap sengaja ngelanjutin sekolah dengan seperti biasanya. Hanya statusnya menikah dengan Ajeng. Seperti ini jagoan. Superhero-nya kayak gini nih. Mau gak mau nih, perutnya Ajeng udah gede. Ajeng ini gak berangkat sekolah karena Ajeng ini udah mau gak mau harus ngurus ini janin yang ada di perut. Udah ketahuan hamil. Dan udah nikah juga gitu kan. Ini Ajeng mau gak mau ini ngurus adiknya yang di rumah. Adiknya yang belum kunjung sembuh. Dan singkat cerita berapa hari kemudian ini Ajeng, ada tukang nasi goreng lewat, Ajeng ini beli nasi goreng. Niatnya ini pengen nyuapin adiknya karena mau gak mau Ajeng ini kerawat. Karena di rumah jadi punya baby 2 ya. Satunya yang masih ada di dalam perut dan satunya ini adiknya. Ajeng ini ngomong sama adiknya, pengen nasi goreng gak? Adiknya ini cuma diem doang sambil terus-terusan meneteskan air liurnya. Tak beli nasi goreng mbak yo, tak beliin yo. Akhirnya Ajeng ini beli nasi goreng. Dan setelah Ajeng beli nasi goreng selesai, Ajeng ini nyamperin adiknya. Tujuan Ajeng ini pengen yang namanya nyuapin adiknya. Ini lo nasi goreng, Dek. Nah, sambil Ajeng ini menyuapin nasi goreng, Ajeng ini ngomong, Dek, kamu tahu nggak? Mbok ndang sembuh. Ayo, makan. Adiknya ini udah nggak bisa apa-apa, udah. Dan Ajeng ini terus ngomong, Dek, tahu nggak, Dek? Kamu itu harapan keluarga satu-satunya. Mbok ndang sembuh. Ayolah, kamu sembuh. Kalau kamu kayak gini terus, Mbak ini bingung, Dek. Kamu tahu gak sih, Dek, kalau ibu ini udah diemin Mbak, terus menerus ibu itu diemin Mbak, Mbak tahu kalau Mbak ini salah. Ayolah kamu makan. Melas Mbak, ayo kamu sembuh. Kamu ini adalah pegangan keluarga satu-satunya. Kamu ini harapan satu-satunya keluarga. Ayolah makan, Dek. Sembuh, Dek. Ini nasinya sambil ini nyuapinnya, ini kayak dipaksain ke mulutnya, ini disodor-sodorin terus. Dan tiba-tiba tangan Putri ini bergerak dan diambillah sekena-kenanya Putri. Ini kebetulan ya. Jadi kayak ada, ini kayak rotan atau apa gitu ya. Ini diambil sama adiknya, yang adiknya ini nggak bisa bergerak. Tiba-tiba saat itu adiknya bisa bergerak. Tiba-tiba ini sekena adiknya yang dipegang sama adiknya, digenggam sama adiknya. Ini disambitin ke tangannya si Ajeng. Brak! Ini sampai piringnya ini jatuh dan pecah. Biar. Boom. Ini tiba-tiba ngamuk. Saat itu malah mukul-mukulin Ajeng. Dan Ajeng ini langsung keluar. Dengan Ajeng ini perutnya udah besar ya. Ini bentar lagi lahiran ya. Ini Ajeng ini sampai keluar. Dan Ajeng ini teriak, tolong, 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 tolong. Dan adiknya ini anehnya kayak mau bangkit. Kayak mau bangkit dari kasur tapi susah. Tolong. Nah, akhirnya warga pada datang. Yang kebetulan ibu bapaknya ini lagi keluar. Ibu bapaknya ini memang pamitnya sama Ajeng. Ini ibu bapaknya ini mau nyuci. Dan bapaknya ini mau nyari rongsok. Ternyata enggak. Beliau berdua ini sebenarnya pinjem-pinjem uang. Seperti biasa. Ke tetangga-tetangganya, ke bude-budenya si Putri dan si Ajeng. Ini mau pinjem uang untuk apa? Kembali untuk berobat si Putri. Ternyata sepulang dari itu, lihat kondisi di rumah kok rame banget. Ini ada apa? Warga ini udah ada pada di situ. Ajeng ini teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Adekku gila, adekku edan. Tiba-tiba mukulin aku. Ibunya ini ngomong, ada apa, Ndo? Kok tiba-tiba kayak gini? Rumah rame banget kayak gini. Adek lo, Bu, tiba-tiba mukul-mukul aku lo, Bu. Padahal aku udah niat baik nyuapin. Kok adek malah nyerang aku lo, Bu. Padahal biasanya nggak bisa gerak. Kok ini tiba-tiba mukul aku lo, Bu. Ini gawe-gawe lo, Bu. Ini jangan-jangan adek ini acting tok ya, Bu. Aku dipukul-pukul. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Lah buktinya aku dipukul. Memang tangannya ini memar. Singkat cerita, akhirnya di sini budenya kakak dari ibunya Ajeng ini akhirnya ngomong, dari kemarin aku ya berusaha nyari orang biar bisa nyembuhin penyakitnya Putri. Coba sekali lagi, ini ada kenalan aku. Siapa tahu Putri ini bisa sembuh. Ada kenalan suamiku, dikenalkan ke aku dan aku ngomong sama kamu ini mau setuju nggak? Kalau iya ya tak datengin ke sini. Karena ini dari suamiku. Ya lumrah wong ipar. Mau ngomong langsung ke kamu nggak enak. Aku yang nyampiin kamu nih mau nggak?
Akhirnya karena keluarganya Ajeng ini memang benar-benar butuh pertolongan ya kan, butuh pertolongan. Akhirnya mengiyakan, iya nggak apa-apa mbak, coba mbak kayak apa mbak, sekali lagi kita ikhtiar. Datanglah seorang kiai, didatengin sama kiai dan kiai ini ngomong, coba keluarga dikumpulkan, tapi maaf kecuali mbaknya yang ini. Ini langsung menuju ke Ajeng. Maksudnya pak? Iya maaf, mbaknya coba nunggu di luar karena mbaknya ini lagi hamil. Nanti takutnya kenapa-napa sama bayinya. Oh gitu pak, kalau kayak gitu. Akhirnya Ajeng ini manggil keluarga-keluarganya, padahal lagi posisi hamil nih, Ajeng manggil keluarga-keluarganya, disuruh kumpul jadi satu di rumahnya Ajeng. Hanya Ajeng yang di luar rumah. Dan Ajeng ini penasaran, kok aku nggak dibolehin ikut, ngapain sih? Ajeng ini ngintip dari jendela, ternyata adiknya ini justru dikeluarin. Dan si Putri ini direbahin di ruang tengah. Jadi kayak dikasih tiker, nah Putri ini direbahin dan semuanya melingkar. Keluarganya Ajeng ini dari budenya, pak D-nya, ibu bapaknya, bule-bulenya ini semua pada ngumpul di situ jadi satu. Ini kurang lebih 1 jam sudah berlalu. Dan ada tetangga-tetangga ini yang pada nanyain dan pada ngeliatin tapi di luar rumah. Budenya tiba-tiba keluar. Hah? Bude kok keluar? Bude keluar terus Ajeng ini ngikutin Bude. Bude, aku mau nanya Bude, kenapa Bude yang terjadi di dalam Bude? Di rumah aja, di rumah, ayo ke rumah Bude. Nah, yang saya bilang tadi, ini Bude rumahnya ini di depannya. Tapi agak ke kanan ya. Jadi karena depannya ini langsung kebon. Kamar mandi yang biasa dipakai bareng-bareng. Dan barulah rumah budenya. Di rumah budenya, ini ngobrol budenya. Kamu tahu gak, Duk? Adikmu itu siapa? Maksudnya Bude, ini ada apa? Duk, kamu mau tanyakan apa yang terjadi di dalam? Iya Bude, aku penasaran. Sebenarnya apa Bude yang terjadi? Kamu tahu gak? Kalau kamu itu sebenarnya punya kakak, kamu itu sebenarnya punya Mbak Yu. Punya kakak, maksudnya Bude? Bude aja kaget kok. Punya kakak gimana Bude? Jadi adikmu tadi ini ditanyain sama Kiai. Kiai yang Bude bawa ke situ, ini nanyain adikmu ini kesurupan. Adikmu ini sempat ngomong Duk, sing bikin Bude ini kaget. Aku nggak mau kalau hanya adik-adikku yang sekolah. Aku ini pengen sekolah seperti mereka juga. Aku pengen ngerasain bangku sekolah. Kenapa aku yang nggak paling disayang? Kenapa aku yang paling disia-siain? Makanya tubuh adikku inilah yang harus menemaniku sampai kapanpun. Jangan sampai keluarkan aku di tubuh adikku. Di sini Ajeng bingung lagi. Mosok ngomong kayak gitu? Iya, adik kamu itu ngomong kayak gitu, ngejelasin kalau memang bahwa kamu ini punya kakak. Lah kok Bude? Ternyata ibumu baru mengakui. Disinilah semua jawaban kebongkar dari tadi lama banget lika-likunya. Ternyata ibunya Ajeng, ibunya Putri, ini dulunya sebelum Ajeng lahir, sebelum Putri lahir, ini pernah keguguran. Tapi kembali lagi, dan ini janinnya. Ini mungkin masih berapa bulan. Ini menggumpal, masih bentukannya kayak darah. Dan mungkin entah itu karena mungkin kebingungan, mau minta tolong sama saudara-saudara atau gimana. Ini saking gak enaknya. Karena pertama memulainya mereka hidup pengantin baru. Bapak ibunya Ajeng, bapak ibunya Putri. Akhirnya mengambil jalan singkat, akhirnya menguburkan ini ngasal. Menguburkannya justru malah di belakang rumah. Sedangkan di belakang rumah ini gak jauh, ini ada sungai. Ini ditaruh, ini kayak dicangkul ngasal, ini cuma ditaruh di situ tanpa didoain apapun. Nggak kayak selayaknya orang meninggal atau apa diadain pengajian atau enggak atau segala macam, enggak. Ternyata itu pun baru jujur, yang membuat tadi sedikit ada kayak perdebatan. Ini ibunya Ajeng ini baru ngakuin kalau Ajeng ini punya kakak, dan kakaknya ini ternyata ngerasukin adiknya Ajeng, si Putri. Kakaknya ini masuk ngerasukin. Dan lewat tubuhnya Putri, ini menjelaskan semuanya. Dan akhirnya diakuin juga sama ibunya Ajeng, sama ibunya Putri itu mengakui kalau dulunya seperti itu. Di sini Ajeng kaget. Setelah Bude ini menjelaskan, Ajeng ini kaget. Lah ibu kan ngomong sama aku. Lah kok jangankan kamu, aku yang Mbak Yune, aku yang kakaknya aja nggak dikasih tahu. Kok jangankan kamu, kamu saat itu aja belum lahir, aku aja nggak dikasih tahu kok. Apa gunanya aku? Sering dimintain tolong, sering dimintain apapun. Ibumu malah gak ngomong sama aku ketika ada kayak gini. Ini kan akhirnya jadiin malu keluarga toh. Sampai ibumu ini gak ngomong sama aku. Kata budenya juga kesel juga.
Kenapa saat kejadian kayak gitu nggak ngomong dan nguburnya ini ngasal? Yang akhirnya membuat efeknya kayak gini nih. Ekonominya hancur lebur. Gara-gara si Putri nggak sembuh-sembuh ternyata kerasukan arwah kakak pertamanya. Singkat cerita akhirnya Pak Yai ini ngasih keputusan agar diambillah tanah bekas nguburnya. Dan Pak Yai ini ngomong agar dikuburkan secara layak. Diadakanlah juga pengajian. Akhirnya semua keluarga mengiyakan. Dan akhirnya diadakan penguburan secara layak. Didoakan juga. Dan pada saat itu karena memang pas kesurupannya ini si Putri ini ngomong bahwa kakaknya ini sebenarnya pengen sekolah, pengen ngerasain hidup yang sesungguhnya gitu loh. Akhirnya ini ibunya ini kayak ngadain kelarung. Ibunya ini membeli seragam SD, SMP, SMA, di mana seragam itu tadi dilarung di sungai. Seolah-olah ini loh, kalau kamu ini sekolah, yang ditaruhlah di sungai sesuai sungai ini mengalirnya kemana. Dilarung dan diadakan doa bersama-sama. Singkat cerita akhirnya keadaan Putri ini semakin hari semakin membaik. Putri ini yang tadinya memang bisanya cuma ngalamun, ini cepet marah atau apa, sekarang ini Putri udah agak mendingan. Udah mulai membaik, pelan-pelan ini mulai membaik. Alhamdulillah ya Allah. Dan di sisi lain alhamdulillah, ini akhirnya Ajeng ini melahirkan juga. Dan saat Ajeng ini melahirkan ini, bayinya kondisinya ini normal, sehat walafiat, amin ya Allah, alhamdulillah. Semua keluarga ini seneng. Dan Pak Yai ini sering juga datang. Ini ngecek kondisinya si Putri ini gimana, terus mengecek. Dan saat Pak Yai ini ngecek, kebetulan Mang Ajeng ini sudah melahirkan, Pak Yai ini ngomong sama Ajeng, dikumpulkanlah keluarga. Kalian tahu nggak? Kalau semalam ini saya dimimpikan, saya ini sayang sama keluarga kalian. Kenapa toh Pak? Tahu nggak? Anaknya Ajeng. Kalian tahu anaknya Ajeng? Bayinya Ajeng sekarang. Ini adalah, Allahu alam saya nggak ngerti ya. Ini di mimpi saya. Ini mengatakan, kalau anaknya Ajeng adalah reinkarnasinya kakaknya Ajeng. Boom, boom, boom. Jadi bayinya Ajeng ini reinkarnasinya kakaknya Ajeng sendiri. Setelah dimakamkan secara layak, tadi makam yang dibongkar, tanah yang dipindahkan ke makam selayaknya, secara selayaknya, akhirnya pun membuat Putri ini sembuh. Dan akhirnya gak lama kemudian Ajeng ini melahirkan. Dan inilah, atau mungkin ini ari-arinya atau segala macam, saya gak ngerti ya. Allahu alam saya juga gak ngerti. Yang jelas ini jatuhnya ini justru malah jadi anaknya Ajeng. Belum habis ceritanya, sampai di sini belum habis. Kemana Ferry? Ini justru Ferry malah menceraikan Ajeng. Ini Ferry semenjak Ajeng ini hamil, Ajeng ngandung, Ajeng ngurus, Ajeng apapun ini, Ferry nggak ada kabar sama sekali. Dan singkat cerita, berjalannya waktu sampai sekarang, ini anaknya Ajeng juga sudah besar. Mungkin kisaran usianya mungkin 8 atau 9 tahun. Berapa itu ya? Nah, di sini justru Ferry ini menikah dengan orang lain. Tapi anehnya ini nikahnya justru malah sama tetangganya Ajeng sendiri. Tapi ini Ajeng lebih dewasa menyikapinya. Dan ini anaknya sering ngomong, Bu, tadi aku ketemu bapak. Tapi Ferry ini gak pernah nganggep. Kayak Ferry ini kayak seolah-olah bener-bener acuh. Ajeng selalu menegarkan anaknya. Iya, gak apa-apa mbak. Kadang manggilnya mbak karena Ajeng ini kayak seolah-olah apa ya, kamu adalah mbakku juga sebenarnya nak gitu. Dan sekarang Ajeng ini, karena Ajeng ingin menyelamatkan keluarganya, akhirnya Ajeng ini berpamitan sama ibu bapaknya. Pak, Bu, saya mau pamit. Pamit kemana kamu? Kok tiba-tiba kamu kayak gitu? Ajeng pengen nyari uang. Ajeng pengen berjuang. Ajeng pengen keluar negeri. Keluar negeri maksudnya apa tuh nak? Ajeng pengen lamar menjadi TKW. Wah, akhirnya Ajeng ini keluar negeri lah. Berangkatlah Ajeng. Dan anaknya ini dititipin ke adiknya. Jadi bahkan warga sekitar ini, karena yang mungkin yang ada yang tahu ceritanya, ada yang enggak, ada segala macam. Dengan berjalannya waktu, warga sekitar ini bahkan malah taunya anaknya Ajeng ini adalah anaknya Putri. Padahal Putri sendiri belum nikah. Karena Putri sendiri sekarang melanjutkan sampai ke jenjang perkuliahan. Dan biaya kuliahnya semuanya ditanggung Ajeng yang ada di luar negeri. Dan mudah-mudahan kedepannya ini semuanya baik-baik saja, terus-menerus, rezeki terus mengalir kepada keluarganya Ajeng, keluarganya Putri. Begitu juga anaknya tumbuh sehat, berkembang, pintar, cerdas.
dan membanggakan orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya Allah. Sehat terus ya nak. Om Dodo ini sebagai host juga sayang kamu. Baik-baik selalu di rumah. Itulah teman, kisah dari seorang Ajeng menceritakan rumitnya perjuangan keluarganya. Dari Ajeng mulai ini kenakalan Ajeng tapi ditebus dengan rasa tanggung jawab yang besar. Disinilah yang kurang ajar malah. Kalau menurut saya malah justru si Ferry. Apa juga komen kalian tentang Ferry? Silakan monggo. Jadi Ferry ini karakternya gimana, Ajeng gimana, bapak ibunya gimana, monggo penilaian masing-masing. Di sini pesennya apapun itu, ini pesan dari bapaknya Ajeng ya. Justru malah ini bapaknya Ajeng ini pernah ngasih wejangan ke Ajeng dan ini bakalan saya sampaikan. Jadi bapaknya Ajeng ini pernah ngomong, apapun perbuatanmu itu akan kembali padamu. Jadi kita di bumi ini ya, ibaratnya gini ya, kita ini bebas berekspresi, bebas ngapain aja, asal tanggung jawab. Makanya saat kita berbuat sesuatu, ini dipikirkan dahulu. Karena ada pertanggungjawaban di kemudian hari. Kayak misalnya tadi contohnya yang menguburkan ngasal, ibunya dengan mungkin panik, bingung. Nah, pertanggungjawabannya di kemudian hari. Begitu juga ketika Ajeng ini nakal dengan Ferry dan akhirnya Ajeng ini hamil. Ya mau gak mau, Ajeng bertanggung jawab. Apapun yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan semua teman-teman penikmat channel Rian Agus Widodo ini bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalin, oke? Yang biasanya saya ngebahas ini tentang pesugihan, tentang apa, ini bener-bener tentang sebuah reinkarnasi ya. Sebuah kenyataan, cerita nyata yang dikirimkan ke kami dan kami ceritakan kembali ke kalian. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngirim cerita. Ini mohon bersabar yang belum kebaca dan yang udah kebaca terima kasih banget. Dan maaf apabila ada salah-salah kata, saya hostnya ini minta maaf sebesar-besarnya. Nggak ada niat untuk pleset atau apa dalam penyebutan nama atau apa. Biasanya saya kadang sering salah penyebutan nama ya, mohon maaf banget karena tag-nya ini kadang udah subuh. Ini aja udah jam 8 pagi gitu kan. Terus ntar jam 10 langsung diedit, langsung tag gitu kan. Wah, harus cepet banget gitu kan. Dan ini permintaan semua untuk tayang terus tiap harinya. Dan terima kasih buat yang selalu komen, selalu absen. Tanpa komenan kalian, saya ini nggak semangat. Komenmu semangatku, ceritaku semangatmu. Terima kasih banget. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita seperti biasa, ada @dodosinjo di sini Instagram saya. Kalian bisa DM di sini atau kalian bisa WA di WA saya nih di sini. Oke? 0858704336. Tiganya 4 kali. 33336. Oke. Sini. Oke? Dan buat komentar yang belum kebales, mohon maaf ya, pasti nanti akan dibalas satu persatu. Kalau saya telat, dimaafkan. Oke. Mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu diberi kesehatan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu disukseskan dalam hal apapun selagi itu positif. Oke. Terima kasih. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi Cil, apa Cil? Saya itu sama kalian ini kayak serasa kayak gini perasaan saya ke kalian ini kalau udah mau penutupan ini kayak gini. Dan tak bisa jauh darimu. Sip. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif